Hai guys, ini dia Nothing Ear 2 Black Edition. TWS ini sebenarnya udah rilis dari 3 bulanan yang lalu ya, tapi yang White Edition. Aku memang menunggu yang Black Edition ini karena menurutku warna smoky black ini lebih elegan. Terus aku juga emang nggak suka pakai earbud warna putih. Nah, ini dia packagingnya. Cukup kecil aja ya, kayak kotak perhiasan gitu. Di luarnya ini ada foto unit TWS-nya dan that's it, simple aja kuasanya. Nothing Company ini benar mencoba untuk nggak pakai plastik dalam packagingnya. Dia juga meminimalisir penggunaan karbon dari produk-produknya. Nah, untuk pengalaman unboxingnya agak menyedihkan ya, karena kotak luarnya mesti disobek melingkar kayak ini sehingga kebelah jadi dua kotak luarnya. Jadi kotaknya tuh beneran rusak gitu loh. Padahal biasanya kotak bekas dari gadget ini aku masih simpen ya, meskipun nggak ada rencana dijual, cuman suka aja koleksi box packaging dari barang-barang yang udah dibeli. Anyway, packaging yang kayak gini ada positifnya juga kok, karena kan berarti lumayan ngejamin ya barangnya itu barang baru, nggak diganti sama barang second atau gimana gitu ya. Karena kalau cuma pakai seal plastik aja kan masih gampang ya palsuin atau resealnya. Nah, ini di dalamnya isinya compact aja nih, ada TWS-nya, terus ada user guide, dan bagian depan dari bungkus user guide-nya ini ada QR yang bisa di-scan, terus kita download aplikasi Nothing X. Juga ada kabel charging USB-C to C ya, yang cukup keren ya, karena ada transparan gini. Terus dilengkapi juga dengan ear tips ukuran small dan large, karena yang medium sudah terpasang. Alasan utama aku beli TWS ini adalah desain. Iya betul, karena aku suka desainnya yang menurutku ini bakalan bikin looks good and feels good. Dalam artian terlihat keren, kemudian juga represent satu brand yang keren juga, Nothing Company, dan juga yang jelas nyaman dipakai karena desainnya ergonomis. So mari kita lihat lebih dekat ya desainnya. Yang pertama, transparansi. Tema transparan ini jadi tema estetik yang diusung oleh brand Nothing. Mungkin biar sesuai dengan visi misi tech company yang berbasis di London, karena mereka mau menghilangkan barrier teknologi dengan penggunanya, makanya transparan. Gitu kali ya cocok loginya. Buat aku tampilan Nothing Ear ini keren banget sih. Warna smoky black dengan level transparan yang nggak terlalu bening itu rasanya elegan gitu. Nah, ukuran casing di seri kedua ini lebih kecil ya dibandingkan yang ukuran casing Nothing Ear pertama, jadi jauh terasa lebih ergonomis dibanding versi yang lama. Masih dengan ciri khas cekungan atau dimple yang bikin pegangan kita jadi mantap gitu ya. Meskipun bentuknya yang kotak ini memang kurang nyaman ya kalau dibanding TWS lain yang kayak telur atau yang rounded edges gitu ya. Tapi ini kotak jadi memang kurang nyaman, tapi dengan dimple ini cukup terbantu deh. Untuk buka tutup casingnya ini juga udah dilengkapi dengan magnetik gitu ya. Hanya saja di Nothing Ear 2 ini kok tutup casingnya ini lebih oglek ya. Kayak nggak kenceng gitu ya. Dibandingkan yang versi 1 itu kokoh gitu. Nah, di TWS-nya kita juga bisa enjoy transparansinya ya. Ini ada beberapa bagian di sisi dalam ini yang dibikin transparan. Ini coba aku shoot pakai macro mode dari Google Pixel Pro 7 ku ya. Semoga bisa kelihatan beberapa komponen yang di dalamnya ya. Karena memang itulah yang perlu kita apresiasi, desainnya transparan. Kita bisa tahu seperti apa komponen di dalamnya, dan kita bisa lihat betapa rapihnya mereka untuk memasang ini. Yang kedua, soal fit and comfort. TWS dengan desain stem seperti ini atau ada batang pegangannya ini ya, menurutku desain yang paling pas buat aku. Sebelumnya aku sempat nyobain Google Pixel Buds A series yang desainnya kayak Mentos, tapi ternyata kurang cocok ya buat orang yang clumsy atau ceroboh macam aku. Sering banget jatuh pas ngambil dari casing, dan pas pasang ke telinga pun suka susah ngepasinya. Nah, desain stem di Nothing Ear 2 ini buat aku pas banget. Panjangnya pas, bentuknya simple, jadi nggak terlihat aneh. Bentuk stem gini juga bikin kita mudah buat megang dan masangnya. Mekanisme kontrol dengan pinch atau mencet stem ini juga lebih reliable ya, nyaman, karena kalau model sentuh itu kadang-kadang kurang responsif dan jadi ketekan kalau kita menekan ke dalamnya terlalu keras gitu. Nah, fitting di Nothing Ear 2 ini buatku cukup enak. Dia punya 3 pilihan ear tips buat nyesuaiin ke ukuran ear kanal kita. Bentuk ear tipnya pun begitu pas dengan telinga bagian dalam. Material silikonnya cukup lembut sehingga nggak bikin telinga pegel ataupun iritasi. Hanya aja menurutku masih agak ketebalan sedikit ya. Silikonnya masih sedikit lebih nyaman, silikon yang super tipis seperti di One More Aero ini. Terus untuk ukurannya juga cukup pendek ya, ukuran stemnya, sehingga kalau aku pakai rebahan di bantal ataupun di sofa itu nggak ngeganjel, nyaman-nyaman aja. Untuk gerakan aktivitas jalan ataupun running menurutku masih secure ya fitnya. Cuman aku pribadi sih nggak suka pakai earbuds pas lagi olahraga, karena nggak nyaman aja dengan tekanan di telinga, apalagi kalau kita lagi lari dan udah ngos-ngosan gitu ya. Sehingga aku nggak bisa sharing insight lebih banyak, karena aku emang nggak pakai TWS ini untuk olahraga ataupun untuk lari. Nah, sekarang bagaimana dengan sound quality-nya?
Buat aku, sound quality yang aku cari dari sebuah TWS adalah suara yang all-rounder ya. Jadi nggak terlalu mentingin technical sih. Karena aku kalau mau nyari listening experience yang maksimal, aku masih lebih suka pakai IM ataupun headphone yang berkabel, terus dicolokin ke DAC sama amplifier gitu. Tapi kan nggak praktis ya. Jadi kalau untuk daily use memang aku lebih sering pakai TWS. Buat aku suara yang all-rounder itu harus ada 3 kriteria ya. Yang pertama dia mesti nyaman ya buat dipakai lama, artinya suaranya cukup empuk ya, nggak terlalu nusuk di telinga. Yang kedua jangan terlalu ekstrim sound stage-nya atau sound imaging-nya, karena biasanya kita kan dengar lagu macam-macam ya, kadang-kadang dengar lagu yang mastering lawas juga, itu biasanya belum canggih dan nggak enak kalau sound stage-nya terlalu luas. Dan yang ketiga mesti balance dan enak buat semua genre ya, termasuk untuk dengerin podcast ataupun YouTube ataupun film. Nah menurutku Nothing Ear 2 ini surprisingly cukup bright ya. Jadi kalau out of the box di settingan EQ balance-nya itu udah cukup balance gitu, cukup flat dan cukup bright juga. Ini agak unik ya karena dari TWS yang aku sebelumnya udah pernah pakai seperti Huawei FreeBuds, Pixel Buds A, One More Aero, dan bahkan Nothing Ear 1 sendiri itu biasanya ngambil tone yang warm ke arah V-shape gitu ya. Tapi ini balance dan bright, makanya agak unik. Secara pribadi aku memang lebih suka earphone yang balance dan mengutamakan clarity ya, karena musik yang aku dengar tuh lebih banyak musik pop, akustik, dan kadang juga beberapa kali dengerin klasik. Jadi aku ngerasa cocok-cocok aja dengan tone warna dari Nothing Ear 2 ini yang benar-benar terasa bening, open gitu sama detail. Menurutku ini improvement yang signifikan sih dibandingkan dengan Nothing Ear 1. Clarity sepertinya menjadi kekuatan utama TWS ini. Jadi untuk lagu-lagu pop akustik semacam Rayuan Perempuan Gilanya Nadine atau lagunya Yura Yunita dan sejenisnya gitu ya, udah dijamin enak sih. Nggak usah diapa-apain, nggak usah di tuning, EQ-nya kalian colokin langsung kalian pakai aja, udah pasti enak untuk dengerin pop akustik. Nah kalau aku bandingin dengan setup yang jadi referensi aku ya untuk ngetes clarity, yaitu Kodongguri Ucharaku yang di-pair sama DAC Astel and Kern, surprising nggak beda jauh loh. Ini mantap sih untuk ukuran TWS bisa deliver suara yang sebening dan sedetail ini menurut aku mantap banget. By the way, aku pernah review DAC Astel and Kern ya, kalau kalian mau lihat di sini nih videonya. Nah warna bright-nya ini buat aku sudah di perbatasan sih antara yang udah terlalu bright dengan yang masih aku bisa enjoy brightness-nya gitu ya. Nah sebagai contoh di beberapa lagunya Adele ya, banyak langkingan powerful-nya Adele gitu, itu cukup piercing sih buat aku, jadi nggak nyaman gitu. Tapi untungnya Nothing Ear 2 ini sekarang dilengkapi dengan tuning equalizer yang menurutku paling advance yang pernah aku temuin di aplikasi TWS. Jadi selain terdiri dari 8 slider frekuensi, dia masih bisa di-adjust lagi frekuensinya, masih bisa digeser kanan kiri gitu. Udah gitu range atau shape-nya juga bisa diatur apakah akan spike di frekuensi tertentu atau bisa kita lebarin sehingga adjustment-nya itu lebih smooth, lebih lebar gitu. Ini canggih sih, bener-bener ini canggih. Ngomongin soal bass, TWS ini karena ngambil tone balance-nya ke arah bright, pasti nggak akan terlalu deep bassnya ya, itu udah pasti, kompensasinya pasti ke sana. Tapi bassnya itu cukup rapi dan punchy. Jadi kalau kalian dengerin lagu Jawa atau dangdut koplo gitu ya, misal Cundamaninya Denny Caknan lah, kalian bakal dengerin suara kendang yang rapi dan punchy. Nah, dengan adjust manual EQ tadi, kalian masih bisa selamatin lumayan banyak rumble atau deep bass dari lagu-lagu yang kalian dengerin. Jadi biasanya kalau aku dengerin vokal cowok yang suaranya cowok banget macam Bon Iver di Exile ataupun dengerin Daylight-nya David Kushner, aku selalu adjust EQ gain-nya di area low frekuensinya. Akhirnya jadi mantap gitu. Urusan soundstage, TWS ini cukup open ya, tapi opennya tuh pas aja, nggak terlalu lebar. Buat aku ini hal yang positif sih, karena tujuannya kan nyari yang all-rounder tadi ya. Nah biasanya lagu lawas itu kan masteringnya agak kurang enak ya, terlalu ekstrim gitu, kayak beberapa instrumen di kiri banget, beberapa instrumen di kanan banget, kayak 2 channel doang gitu loh. Itu kurang enak buat kita dengerin pakai TWS seperti ini karena nggak ngeblend gitu. Nah kalau sound stage-nya terlalu luas, hasil mastering yang kayak gitu tuh semakin nggak enak gitu. Kalau aku tes kayak Lady Fingers-nya Harp and Albert sama Tijuana Brass, ini masih bisa dinikmati sih. So kesimpulannya buat pendengaran aku ya, tone dari Nothing Ear 2 ini balance mengarah ke bright dengan kekuatan utamanya berupa suara yang bening, open, dan rich. Jadi kalian bisa nikmatin detail dari berbagai instrumen dengan jelas pakai TWS ini. Tapi aku masih bilang ini balance dan bright-nya itu masih all-rounder ya. Apalagi dengan EQ yang mumpuni tadi, baik dengan mode simple ataupun advance, kalian bisa atur kebutuhan kalian, bisa tone down sedikit kalau terlalu bright, bisa angkat sedikit bassnya kalau kurang bassnya sesuai dengan selera kalian. Lanjut ngomongin soal teknis ya, Nothing Ear 2 ini juga membawa standar high-res audio. Dia mendukung frekuensi hingga 24 bit per 192 kHz
Hz, 1 Mbps, dan kompatibel dengan kodek LHDC 5.0. Sayangnya Google Pixel 7 Pro ku ini nggak support kodek ini, apalagi iPad ya. Jadi keduanya pakai AAC doang. Nah, Nothing Ear 2 ini menggunakan custom dual chamber driver dan membran yang lebih tebal yang mereka desain sendiri dengan klaim yang menghasilkan suara lebih bening dan bass yang lebih mantap daripada versi sebelumnya. Ini proven sih, emang kebukti improvement yang menurut aku signifikan banget dibandingkan dengan Nothing Ear 1. Kalau ngomong soal fitur yang ada di TWS ya, fitur dari Nothing Ear 2 ini sudah cukup lengkap dan sesuai lah dengan TWS zaman sekarang gitu ya. Dia sudah punya ANC atau anti noise cancelling dengan 4 level ke depan suara ya. Ada high, mid, low, dan adaptive atau yang menyesuaikan dengan pendengaran kita gitu. Yang kedua, dia juga punya transparency mode. Dia ada ear detection juga sehingga bisa pause sendiri kalau kalian lepas salah satu TWS-nya, dan dia juga punya low latency mode yang penting buat kalian main game gitu ya. Dan yang paling penting buat aku sebenarnya ada fitur yang namanya dual connect ke dua device. Jadi kalau misalnya lagi nonton streaming di iPad terus ada telepon masuk, itu nggak usah mindah-mindah gitu loh. Otomatis dia akan tersambung, suaranya pindah ke Google Pixel. Itu convenience banget gitu. Untuk pairingnya dia juga gampang karena dia sudah support Google Fast Pairing. Jadi tinggal dibuka casingnya, sudah nongol pop-up dan tinggal diklik dan ngikutin koneksinya di situ aja. Untuk kualitas ANC-nya menurut aku biasa aja ya. Di cafe yang cukup ramai gini masih bisa masuk suara orang ngobrol, apalagi teriakan anak kecil ya. Kalau teriak atau nangis atau ketawa gitu pasti masuk sih kalau suara anak kecil. Tapi untuk suara yang konstan seperti suara dari AC, suara dari mesin, ataupun suara kendaraan ketika kalian di mobil atau di kereta gitu ya, itu aman sih. Lumayan bisa menghilangkan sekitar 90% dari kebisingan. Nah, air pressure yang kita rasain ketika pakai ANC ini juga nggak terlalu berat dan nggak bikin lelah. Untuk mode transparansinya menurut aku B aja juga, nggak muffle tapi agak bergema atau gimana gitu, terasa kurang natural. Nah, ganti-ganti mode dari ANC ke transparansi ini bisa dari stemnya langsung ya, karena ada model pinch dan tahan, kemudian dia akan beralih mode. Kalau ke transparansi mode nanti akan ada suara mbak-mbak yang bisikin kamu kayak menghela nafas gitu ya. Kalau pindah ke mode ANC kayak ada bunyi tombol blung gitu. Sayangnya dari kontrol fisik ini nggak bisa diatur level kekedapannya dan juga nggak bisa diatur pindah ke mode off. Nothing Ear 2 ini udah dilengkapi dengan aplikasi Nothing X yang bisa kamu pakai buat kontrol, buat pengaturan seperti mode, level kekedapan, EQ sampai 8 band, kemudian pengaturan gestur kontrol, ada 5 gestur yang bisa kalian atur, satunya tidak bisa di custom, 4 lainnya bisa kalian custom. Kemudian ada juga fitur personalized ANC dan personalized sound profile. Tujuannya agar ANC dan keluaran suara bisa disesuaikan dengan kemampuan pendengaran masing-masing pengguna gitu ya. Nah, dengan fitur ini kalian bisa lakukan tes. Terus nanti Nothing Ear 2 ini akan ngebantu untuk ngeboost di frekuensi mana yang pendengaran kita agak lemah atau agak kurang gitu ya. Hanya saja setelah aku coba kok malah kurang cocok ya. Hasilnya itu malah jadi terlalu harsh. Aku masih lebih suka suara yang biasa aja. Nah, sekarang kita coba hasil rekaman atau hasil suara dari Nothing Ear 2 ini ya, kalau misalnya kalian pakai buat telepon. Nah, sekarang ini kondisinya aku di dalam ruangan, di sini ada air purifier dan di atas ada AC. Keduanya suaranya cukup kencang, jadi kita tes noise cancellation dari mic yang ada di Nothing Ear 2 ini ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah suaranya cukup bisa mereduksi suara-suara berisik dari AC dan air purifier? Nah, seperti ini yang akan didengar oleh lawan bicara kalian kalau kalian telepon pakai Nothing Ear 2 ini. Oh iya, untuk Nothing Ear 2 ini juga sudah dilengkapi dengan IP rating 54 untuk TWS-nya dan IP55 untuk casingnya. Jadi lumayan tenang kalau kena hujan ataupun ketumpahan minuman. Fitur kekinian yang missing mungkin fungsi atau fitur spatial audio ya. Tapi buat aku sih nggak terlalu kehilangan. Aku pernah nyobain fitur spatial audio yang ada di One More Aero ini. Lumayan ngefek untuk bikin soundstage yang lebih luas untuk nonton film gitu ya. Dan juga awalnya seru sih buat ngetes head tracking, kepalanya digerak-gerakin, suaranya nggak pindah gitu ya. Tapi lama-lama nggak kepake juga. Nah, untuk pemakaian secara non-stop, kurang lebih TWS ini akan tahan hingga 4 jam dengan fitur ANC on. Lebih awet lagi kalau nggak pakai ANC, itu bisa 6 jam dan totalnya 36 jam. Oke, final verdict. Aku orang yang percaya bahwa milih gadget itu sifatnya personal ya, tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan selera, dan tergantung juga tujuannya mau dipakai apa.
Jadi masing-masing orang mestinya beda-beda gitu ya. Nah, seperti itu juga dengan Nothing Ear 2 ini. Aku merasa puas karena memang aku suka desainnya dan suka dengan kenyamanannya. Urusan lainnya nomor 2. Tapi setelah aku tes tadi, surprisingly suaranya enak dan fitur advanced equalizernya itu menurut aku game changer sih. Bikin suaranya mantap buat dengerin berbagai genre musik. Jadi buat kalian yang prioritasnya kurang lebih sama dengan aku ataupun seleranya kurang lebih sama dengan aku rasa Nothing Ear 2 ini sangat recommended ya buat kalian pakai. Nothing Ear 2 ini dijual resmi di Indonesia, didistribusikan oleh Era Jaya, jadi ada label garansi TAM-nya. Kalian bisa beli di Urban Republic atau Invisible, ataupun kalian bisa beli secara online di e-commerce. Aku belinya di harga 2,2 ya, karena masih promo. Kalau sekarang mungkin udah 2,4an ya, kalau promonya udah habis di tanggal 5 Agustus. Oke, itu dulu sharing aku soal Nothing Ear 2 yang udah aku pakai beberapa hari ini. Thank you for watching and adios!